Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, itu punya kebiasaan yang khas, yaitu menjelang tidur beliau selalu membuat semacam catatan kecil. Kebaikan yang dia lakukan hari itu dia tulis, keburukannya dia tulis, hal yang berhasil dia lakukan hari itu dia tulis, yang gagal juga dia tulis. Dan biasanya itu diakhiri dengan tangisan, karena biasanya beliau menyadari, atau dalam versi beliau sendiri itu keburukannya ternyata lebih banyak daripada kebaikannya, atau ternyata keburukannya itu telah menghapus kebajikan-kebajikan yang dia buat pada hari itu. Nah, sebenarnya tangisan beliau itu tidak terkait dengan kelemahan sama sekali, tetapi ini justru sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang kuat itu adalah orang yang berani introspeksi diri, berani muhasabah, berani mengevaluasi. Dan orang-orang yang kacau, orang-orang yang lemah jiwanya itu adalah orang-orang yang hidup dalam angan-angan, tidak berani untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan evaluasi. Nah, kalau Baraya misalkan masuk ke dalam jurusan manajemen, Baraya akan menemukan sebuah slogan yang selalu diulang-ulang, yaitu yang pertama Baraya harus lakukan itu adalah planning, kemudian organizing, kemudian bla 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 dan seterusnya, kemudian evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah salah satu bagian yang paling penting dalam kehidupan. Tetapi, nah disinilah yang paling bermasalah adalah bahwa umat muslim itu jarang atau bahkan tidak pernah mau untuk melakukan evaluasi. Kita sekarang mengetahui bahwa pada faktanya, saya garis bawahi pada faktanya, umat muslim sekarang ini tertinggal dalam seluruh bidang kehidupan. Ekonomi mereka tertinggal, teknologi mereka tertinggal, kebersihan mereka tertinggal, terkait dengan isu-isu lingkungan hidup mereka justru malah yang merusaknya dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi yang jelas-jelas seperti itu, mereka tidak pernah mau memperbaiki diri karena mereka tutup mata atas semua hal yang mereka lakukan. Jadi kritik itu dianggap sebagai sebuah permusuhan. Di sini saya menemukan ada 4 modus orang-orang Islam ketika dia tidak mau muhasabah, ketika dia menolak introspeksi diri dan evaluasi diri. Yang pertama itu adalah menyangkal kenyataan. Jadi misal begini, ada Siska EEE, dia melakukan eksibisionis. Langsung muncul tagar, Siska bukan Islam. Padahal jelas dia Islam, dia bertauhid, dia sholat mungkin ya, tapi dia bersyahadat, jadi dia jelas muslim. Tapi kalau melakukan hal-hal yang buruk, dia bukan Islam. Iya, ada Heri Wirawan, disingkat hewan. Bukan Heri Wirawan yang macam-macam ya, yang satu itu. Ketika dia ketahuan kepergok, dia memperkosa banyak santriwatinya, langsung muncul, dia bukan ustadz, begitu kan? Kemudian ketika ada teroris, sebelum meledakkan bom, dia teriak, Allahu Akbar, kemudian meledaklah. Kemudian kita dengan sangat mudah langsung bilang, dia bukan Islam, teroris bukan Islam. Sampai kapan kita harus mengingkari realita itu? Tetapi kenapa kita harus mengingkari realita itu? Karena kita takut berbenah. Kalau kita berbenah, maka itu sulit. Kalau sulit, maka itu akan membutuhkan kerja keras. Kalau membutuhkan kerja keras, itu akan mengurangi jam rebahan kita. Maka cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah sangkal aja, tutup mata aja. Itu bukan Islam, itu bukan Islam. Realitasnya diganti semuanya. Kan seperti itu. Padahal kalau mau introspeksi diri kecil aja, kita mulai introspeksi diri kecil-kecilan lah ya. Kita akui bahwa teroris-teroris yang teriak Allahu Akbar sebelum membom itu adalah seorang muslim. Kita akui itu. Nah, karena kita mengakui itu, tapi dia adalah muslim yang melakukan kesalahan. Kenapa seperti itu? Oh, sistem pendidikannya salah. Maka pesantren, madrasah, sekolah Islam, sekolah plus, dan yang sebagainya itu, berarti kita harus perbaiki kurikulumnya. Guru-gurunya harus kita saring. Guru-guru yang punya paham aneh-aneh aliran sesat itu kita singkirkan. Kan begitu. Artinya kita menemukan solusi setelah kita berani untuk mengkritik diri sendiri. Kita tahu bahwa ada teroris dan mereka itu berasal dari dunia Islam, dan kita akhirnya juga telusuri dari mana dia berasal. Oh, ternyata dari pesantren ini, pesantren itu, pesantren ini. Nah, kita rubah langsung pesantrennya, beres. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita tidak mau introspeksi diri. Akhirnya apa? Pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Islam itu masih mempekerjakan guru-guru yang radikal, guru-guru yang jahat, guru-guru yang aliran sesat. Dan akhirnya apa? Tetap ada di sana, dan pesantren tetap menghasilkan teroris-teroris yang semacam itu. Please lah Baraya. Jadi ketika saya ngomong seperti ini bukan berarti saya anti kafir. Saya dikatakan anti kafir, dikatakan ya ampun penyusup. Tapi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, modus orang-orang Islam dalam menolak muhasabah itu adalah dengan berpikiran romantisme atau romantisme masa lalu. Jadi
Hei, orang Islam kok sekarang tertinggal banget sih, peradabannya ketinggalan, ekonominya ketinggalan. Kata siapa ketinggalan? Siapa penemu mikroskop? Itu umat Muslim. Tahu nggak itu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu bukunya dipakai sama orang-orang Eropa selama 8 abad. Tahu nggak Ibnu Rus? Ibnu Rus itu adalah jembatan yang menghubungkan ke peradaban kuno ke peradaban Eropa. Renaissance itu gara-gara Ibnu Rus. Nah, terus aja kita tuh romantisme masa lalu gitu. Kita berpikir tentang masa lalu bahwa ini maju, ini maju. Saking kita berpikirnya tentang masa lalu, sampai saking kitanya romantisme, kita misalkan ketika ditanya tentang cryptocurrency, bagaimana itu hukumnya, atau teknologi blockchain itu gimana ceritanya, maka menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Mawardi, menurut bla bla dan sebagainya. Jadi ulama 1000 tahun yang lalu dipakai sama pendapat-pendapatnya digunakan sebagai rujukan untuk ekonomi zaman sekarang. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kacau balau. Ketika ekonomi di zaman dulu masih setengah sistemnya barter, digunakan di zaman sekarang di mana ekonomi itu sudah benar-benar jauh dari itu. Kan kalau misalkan ada orang-orang Islam zaman dulu yang sudah melakukan ini dan itu, lanjutkan perjuangannya, bukan diklaim untuk menjadi bumper kesalahan-kesalahan dan kegagalan kita. Richard Dawkins itu pernah ngacapruk gitu ya di Twitternya itu. Dia bilang, atau siapa gitu, ilmuwan siapa saya lupa, tapi kayaknya sih dia pernah bilang bahwa orang-orang Islam sekarang itu yang jumlahnya hampir 2 miliar itu, sumbangsi terhadap peradaban dunia modern itu hanya sama seperti satu fakultas di universitas di Amerika Serikat. Kecil banget, sedikit banget. Jadi penemu-penemu yang orang Islam itu sedikit banget gitu. Nah, tetapi kalaupun saya sebutkan fakta seperti itu, maka orang-orang Islam akan mengatakan seperti itu. Kata siapa seperti itu? Itu penemu 4G, itu orang Islam. Padahal bohong ya, hoax itu ya. Kemudian kata siapa miskin? Itu Dubai, Qatar, itu kaya-kaya semuanya. Jadi kita itu selalu aja menutup mata kita, menutup pikiran kita, dan kemudian mengalihkan pada kenyataan-kenyataan palsu. Dubai kaya memang iya, tetapi mereka kaya itu gara-gara teknologi orang-orang non-Islam. Qatar itu juga kaya karena investasi dari orang-orang non-Islam. Sedangkan mereka menjadi kaya itu gara-gara sumber daya yang sebentar lagi akan habis. Sumber daya alam yang dimaksud itu apa? Minyak bumi yang sekarang menjadi masalah terbesar bagi lingkungan hidup. Kan seperti itu. Jadi pakai minyaknya aja zaman sekarang itu udah haram karena dia merusak lingkungan. Malah dibangga-banggain. Makanya gimana caranya supaya umat muslim itu berpikir untuk masa depan, bikin energi ramah lingkungan biar tidak terjadi kerusakan di muka bumi, biar tidak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Kan itu tugas orang-orang Islam. Tetapi kenapa malah tutup mata dari situ? Saking takutnya untuk evaluasi diri, untuk mengkritik diri, untuk muhasabah diri, kita bikin metaverse di dunia hayalan kita itu, bikin fata morgana bahwa semuanya baik-baik saja, orang Islam itu baik-baik, maju-maju, dan ya hal-hal yang semacam itu. Kemudian alasan atau modus yang berikutnya yang membuat orang-orang Islam itu tidak pernah mau untuk muhasabah itu adalah sorga. Jadi orang-orang Islam kalau misalkan ditanya, kenapa sih kamu teh miskin? Kenapa nggak bisa membantu fakir miskin? Kenapa orang-orang di Afrika itu diterlantarkan dan sebagainya? Maka orang-orang Islam itu pasti biasanya akan menjawab seperti ini. Ya gak apa-apalah, kan yang paling penting mah hidup tuh di sorga. Yang paling penting itu kita selamat di akhirat. Gak apa-apa sekarang kita kondisinya seperti ini, yang penting di akhirat selamat. Ya gimana akhiratnya bisa selamat kalau Baraya mikirnya kayak gitu? Jadi gini Baraya, dalam Islam itu akhirat itu adalah konsekuensi dari dunia. Jadi kalau Baraya di dunianya balangsak, maka di akhirat pun akan melakukan hal yang sama atau mengalami hal yang sama. Kan misalkan begini, untuk bisa sampai ke sorga, maka Baraya harus menyelamatkan fakir miskin. Kalau Baraya miskin, Baraya tidak bisa menyelamatkan fakir miskin, Baraya justru jadi beban, kan begitu. Kalau Baraya misalkan teknologinya tertinggal, maka Baraya gak bisa bikin apa-apa. Bahkan bikin masjid pun, itu arsiteknya, ilmunya, toaknya, kubahnya, semuanya kan bikin non-muslim. Jadi buat sholat aja tergantung sama orang-orang non-muslim. Baraya mikir nggak gimana ceritanya bisa masuk surga kalau ibadah harian saja tergantung pada non-muslim. Gimana kalau non-muslimnya marah-marah, nggak akan kasih teknologi ke orang-orang Islam, misalkan seperti itu. Kan kita harusnya mikir ke arah sana bahwa akhirat itu adalah konsekuensi dari kehidupan dunia. Jadi kalau kehidupannya balangsak, jangan kemudian kita menyatakan dengan sok banget luar biasanya, dengan langsung mengkapling surga, yang penting di akhirat selamat.
Tapi itulah yang sering digunakan oleh orang-orang Islam, mencari-cari alasan dari alasan-alasan yang gaib, yang tidak bisa dibuktikan. Itu. Kemudian modus keempat orang-orang Islam untuk tidak mau muhasabah itu adalah dengan menyalahkan pihak lain. Ini konspirasi Yahudi. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Oh, itu karena Amerika Serikat. Oh, itu karena Cina itu. Wah, luar biasa itu jahatnya. Itu karena ya terus aja nyalahin pihak lain gitu. Jadi saya pengen mengingatkan Baraya pada kisah perang Uhud ya, yang tentu saja kita semua sudah banyak tahunya, tapi nggak tahu sadar atau enggak. Jadi gini ceritanya Baraya. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengetahui bahwa orang-orang Mekah itu akan menyerang Madinah dalam kekuatan pasukan sekitar 3.000 orang, Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan, mobilisasi pasukan, tetapi yang tersedia hanya 1.000 orang. Ya gak apa-apa lah, 1.000 orang maju aja. Tetapi Nabi Muhammad pada waktu itu mengusulkan, ya udah, kan kita kalah jumlah, gimana kalau kita bikin perangnya itu di depan pintu Madinah saja. Jadi logistik perang kita nggak usah mikir jauh-jauh karena dekat dari rumah. Nah, tapi kata para sahabat yang mentalnya terlalu kuat, kebablasan, itu bilang, ya Rasulullah, kita kan bukan pengecut, kita maju aja di tengah jalan, cegat mereka. Ya, setelah rapat panjang, ya udah Nabi Muhammad ngalah, oke, maju. Dan akhirnya kalah kan, tapi Nabi Muhammad gak pernah nyalahin orang yang ngusulin itu, gak pernah, seumur hidup gak pernah nyalahin. Oke, tapi sudah maju saja. Ketika sudah maju saja, ternyata sebagian orang Yahudi dan orang-orang yang baru masuk Islam itu balik lagi. Kenapa? Kami kan orang Madinah, orang Ansor. Jadi kami bukan orang Muhajirin. Jadi itu kan orang-orang Mekah itu nyerang Nabi Muhammad dan para pengikutnya, kami mah baru-baru aja. Jadi ya sorry aja, kami nggak mau mempertaruhkan nyawa demi hal yang nggak jelas seperti itu. Akhirnya 300 orang yang disebut sebagai orang munafik itu mundur lagi. Akhirnya apa? Nabi Muhammad cuman bawa pasukan 700 melawan 3.000 pasukan musuh. Nabi nyalahin nggak mereka? Nggak disalahin, nggak. Oke. Ketika sudah ada di tempat, Nabi Muhammad langsung bikin strategi perang. Jadi bikin strateginya itu adalah simpan pasukan infanteri di depan, kemudian di belakang itu adalah pasukan-pasukan pemanah yang disimpan di atas bukit. Jadi nanti kalau ada serangan musuh, tahan panah dari belakang gitu ya ke orang-orang yang di sana. Dan itu juga untuk menahan tentara kavaleri pasukan Quraisy yang sangat kuat di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Kata Nabi Muhammad, kita akan menang kalau semua tentara itu disiplin, termasuk para pemanah yang ada di atas bukit itu jangan turun. Dan yang terjadi apa? Umat muslim menang, walaupun jumlahnya 700, ngelawan 3.000, tapi menang. Pas menang, orang-orang yang ada di atas itu nggak disiplin, turun, ikut foya-foya, ikut ngambilin pedang, harta kuda gitu ya, apa diambilin gitu. Akhirnya apa? Khalid bin Walid melihat itu, sehingga dia balik nyerang dari belakang, sehingga orang-orang Islam ditekan di tengah-tengahnya, karena tidak ada pasukan pemanah yang ada di atas bukit. Itu kesalahannya siapa? Kesalahannya adalah ketidakdisiplinan para sahabat. Nabi nyalahin mereka nggak? Nggak pernah. Jadi introspeksi diri aja, kalau ada ternyata yang pasukan yang disersi, berarti Nabi Muhammad berpikir, saya belum bisa membina dengan baik. Kalau nanti ada pasukan yang tidak disiplin, yang pemanah-pemanah itu yang akhirnya ikut turun-turun ke situ, berarti oh umat muslim berarti masih mencintai dunia. Saya harus mengubah mereka menjadi lebih baik lagi. Kan seperti itu. Kalau sekarang kita kalah, itu salah satunya adalah strateginya perangnya di sini. Oh nanti berikutnya ya udah perangnya di pintu Madinah aja. Jadi pikirannya selalu pada diri sendiri. Oh ayo kita memperbaiki diri, ayo kita memperbaiki diri, gak akan menyalahkan pihak lain. Sedangkan orang-orang Islam sekarang selalu menyalahkan pihak yang lain. Kalau kalah di sini, oh itu gara-gara konspirasi Yahudi. Kenapa Liverpool kalah? Oh itu karena Sergio Ramosnya curang, itu langsung di demo berjilid-jilid. Kenapa berzina? Oh karena ada bisikan setan. Ya gak bisa kayak gitu atuh Baraya. Kalau misalkan kita terus-terusan menyalahkan pihak lain, kita tidak akan bisa memperbaiki diri. Bahwa pada faktanya ada pihak lain yang membuat kita kalah, itu memang wajar, itu memang benar. Kalau main catur misalkan, kemudian si pihak lawan itu mau mengalahkan kita, ya kan wajar. Jadi kita nggak bisa nyalahin si lawannya itu. Yang harus kita salahkan adalah kenapa kita salah melangkah, kan begitu. Jadi segala sesuatu itu Baraya kita mulai dari introspeksi diri. Dari introspeksi diri itu kita akhirnya menemukan kritik. Kritik itu apa? Kritik itu mengurai. Jadi ada benang kusut, diurai. Susah, emang susah, tapi itu caranya. Setelah diurai, kita mengetahui mana penyebab dari kekalahan kita dan mana prospek untuk memenangkan peradaban. Kalau sudah tahu seperti itu, kita tinggal melangkah. Nah, di fase paling awal yaitu introspeksi, kita menolaknya.
bukan hanya menolak ketika saya pernah melakukan hal yang semacam ini. Saya pernah bikin misalkan kritik terhadap sekolah Islam gitu ya, kenapa orang-orang Islam miskin dan sebagainya, itu hujatan bahwa saya ini orang kafir, bahwa saya itu antek dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi di zaman sekarang itu muhasabah sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang menistakan agama. Dan ketika saya misalkan menyampaikan sesuatu yang benar, maka saya dianggap sebagai antek kafir. Ya, semoga ini semua tidak berlangsung terus dan semoga kita semua bisa memperbaiki diri sama-sama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.